web yang kami buat ini dapat diibaratkan seperti perpustakaan digital yang di dalamnya berisi berbagai jenis bacaan seperti buku pelajaran, novel, komik, sampai buku self-improvement. Ada yang udah tahu belum Universitas Trilogi di mana? Oke. Jadi kita mulai dari berdirinya dulu. Oke. Jadi tuh Universitas Trilogi berdiri sejak tahun 1988. Jadi sebelum nama Trilogi itu ada STEKPI. Jadi STEKPI itu adalah Sekolah Tinggi Ekonomi Keuangan Perbankan Indonesia. Terus pada tahun 2013 STEKPI ini bertransformasi ke Universitas Trilogi. Jadi itu apa ya? Trilogi itu lumayan baru, sociopreneurship. Jadi artinya integrasi teknologi, kewirausahaan dan kemudahan sosial untuk mencetak generasi unggul dan berdaya saing global. Jadi itu apa ya? Trilogi hadir untuk menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing global. Untuk itu, maka siswa-siswa sini udah pada siap belum buat untuk masuk universitas gitu? Udah ada plan atau apa gitu? Udah ada apa? Kampus impian gitu? Jadi kalau misalkan nanti misalnya kalau nggak dapet di universitas yang kalian impikan, bisa nih ke Trilogi. Ya apa? Lokasi juga cukup dekat kan dari rumah kalian juga. Nah, Trilogi juga tuh udah dapat akreditasinya udah unggul ya. Terus apa ya? Terus untuk biayanya, Trilogi itu juga untuk di lokasi Jakarta Selatan itu tidak cukup mahal, agak standar. Yang pertama itu ada akuntansi, terus manajemen, ekonomi pembangunan, terus magister manajemen, terus pendidikan guru SD dan pendidikan guru PAUD. Lanjut fakultas sains, teknik dan desain. Yang pertama itu ada sistem informasi, yang kedua ada teknik informatika, yang ketiga ada desain komunikasi visual, yang keempat ada desain produk, yang kelima ada agribisnis, dan yang keenam itu ada ilmu dan teknologi pangan. Nah, untuk teman-teman semua ini udah ada belum planning untuk masuk jurusan apa gitu? Udah. Ini namanya siapa? Mau masuk jurusan apa kira-kira? Seadanya. Kalau bisa disiapin dari sekarang, misalnya andai kata kalau disiapin dari sekarang bisa jadi apa ya? Peluang untuk masuk itu lebih besar kan? Kalau misalkan masuk PTN impian gitu. Jadi nggak ada salahnya kita harus persiapkan dari sekarang gitu. Nggak perlu apa ya nanti. Kalau bisa dari sekarang supaya bisa kita apa ya? Kita bisa mendapatkan jurusan yang kita mau gitu. Terus emang basicnya kita di situ. Gitu. Nah, sebelumnya nih ada yang kenal nggak nih siapa? Nah, beliau juga waktu tahun 2025 bulan Juli kalau nggak salah, beliau hadir ke Trilogi untuk menghadirkan acara Techno Sociopreneur yang diusung oleh Trilogi itu. Nah, terus
Raffi Ahmad juga ini pernah bilang kalau misalkan saya muda di Universitas Teliti punya potensi luar biasa, dan oleh karenanya saya sangat berharap teman-teman mahasiswa untuk terus konsisten dalam berkarya serta jangan mudah putus asa. Jadi sekarang kalau teman-teman semua ini pengen masuk Trilogi, boleh banget, sumpah, boleh banget asli. Begitu apa ya, tempatnya nggak terlalu jauh juga kan dari rumah-rumah kalian kan. Nah boleh tuh jadi opsi tuh kalau misalkan nggak masuk PTN kan. Oke, udah itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini yang suka baca buku? Oke, coba tuh angkat tangan yang suka baca buku dong. Ya, suka baca buku. Kan dia suka baca buku. Ya udah. Oke, mungkin langsung saja ya, materi ini akan disampaikan oleh Ibu Husnul Khotimah. Kepada Ibu Husnul kami persilakan. Oke, sesuai tema KKN kelompok ini, yaitu tentang literasi. Ada yang tahu sebelumnya apa itu literasi? Membaca. Ada lagi? Selain membaca, apa itu literasi? Belajar. Apa literasi selain membaca itu apa literasi? Tulis kata-katanya. Ada lagi? Hah? Otak kamu. Padahal yang jawab ya, jadi kalau literasi itu bukan hanya tentang membaca. Kita lanjut next slide. Pengertian literasi. Ya, ada kemampuan seseorang. Jadi bukan kegiatan membaca aja. Kadang ada yang suka membaca tapi kurang paham apa yang dibaca, atau membacanya sesuatu hal yang sebenarnya tidak dia butuhkan, gitu ya. Jadi maka literasi adalah kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, menganalisis, dan memahami informasi untuk mengambil keputusan. Jadi ada 4 ya. Apa saja? Membaca, menulis, menganalisis, dan memahami informasi. Ya, jadi yang dia baca, dia paham informasi apa yang ada di situ. Kemudian dia bisa memutuskan setelah membaca itu. Sebenarnya setelah kita baca ini apa yang akan kita lakukan? Itu salah satu dari literasi. Ya, lebih dari sekedar melek huruf. Ya, literasi kini mencakup kecakapan menggunakan informasi secara kritis dan efektif dalam berbagai aspek kehidupan modern. Next slide. Oke. Nah, mengapa sih literasi penting gitu sampai dijadikan tema PKM oleh kakak-kakaknya ini gitu ya? Karena dengan literasi itu pertama dapat meningkatkan kreativitas kita dalam bidang apapun, terutama dalam bidang memahami informasi. Kalian coba bayangkan atau kalian coba, ada orang yang sering membaca dan menulis di dalamnya tanpa perlu kalian download atau biaya tanpa ada biaya juga apapun. Jadi kalian bebas bisa baca buku kapan aja, di mana aja, dan mudah juga untuk dapat. Pengunjung acara. Terima kasih buat seluruh pihak yang sudah hadir dan ikut meramaikan kita hari ini. Oke, semoga kegiatan hari ini bisa menambah semangat teman-teman untuk membaca dan belajar menggunakan teknologi dengan baik.
Kalau tadi acaranya seru, boleh dong tepuk tangannya yang meriah. Oke teman-teman, mungkin di sini aja pertemuan kita. Jadi mohon maaf apabila ada kata-kata atau sikap kami yang kurang berkenan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.